Hai, selamat datang di Luby Science Channel. Channel yang membahas fakta unik dan menarik yang ada di seluruh dunia. Kali ini kita akan membahas tentang fakta mengejutkan di balik pembuatan sepatu high heels. High heels didesain pertama kali oleh prajurit Persia untuk kepentingan menunggang kuda. Dilansir dari pernyataan seorang pakar sejarah sepatu bernama Cameron Kippen, ternyata high heels pertama kali dibuat pada abad ke-15 dan awalnya justru merupakan desain khusus yang sengaja dibuat untuk prajurit-prajurit Persia. Dengan desain yang disesuaikan pada bentuk pijakan kaki pelana kuda, high heels pun awalnya berfungsi membantu kedua kaki para prajurit Persia untuk bisa mencengkram kuat pada bagian pijakan kaki mereka. Dengan begitu, hal ini akan membantu para prajurit ini untuk tetap bertahan bahkan ketika kuda yang mereka tunggangi tengah melaju dengan sangat cepat. Sementara menurut penjelasan dari pakar sejarah sepatu lainnya yaitu Elizabeth Semmelhack, high heels ini juga memiliki fungsi lain yaitu membantu tubuh para prajurit Persia untuk tetap seimbang ketika mereka harus menembakkan anak panah dari atas kuda. Jadi kesimpulannya, high heels itu pertama kali dibuat bagi laki-laki untuk membantu mereka menyeimbangkan diri saat menunggang kuda. Cukup mengejutkan, bukan? Lalu siapakah perempuan pertama yang menggunakan high heels? Perempuan pertama yang memakai high heels untuk menunjang penampilannya. Pada abad ke-15, seorang ratu dari Prancis yang bernama Ratu Catherine de Medici tercatat menjadi perempuan pertama yang memakai high heels. Hampir sama dengan fungsi high heels di masa modern, sang ratu Prancis ini sendiri sebenarnya mengenakan high heels untuk menunjang tubuhnya agar dapat terlihat lebih tinggi. Berdasarkan catatan sejarah, Ratu Catherine de Medici ini hanya memiliki tinggi tubuh sekitar 150 cm saja. Hal inilah yang akhirnya membuatnya meminta salah seorang pengrajin sepatu dari Florencia untuk memproduksi sepatu dengan hak tinggi untuk dirinya. Sepatu high heels yang dipakai oleh Ratu Catherine de Medici ini dikabarkan sebenarnya terinspirasi oleh chopin yang dikenakan oleh para perempuan di Venesia. Meski begitu, chopin ini sendiri nyata-nyata memiliki fungsi estetika sama sekali sehingga pada akhirnya hanya dipakai untuk melindungi sepatu serta gaun perempuan Venesia dari lumpur di jalanan. Hal inilah yang lantas membuat Ratu Catherine de Medici didaulat menjadi wanita pertama yang benar-benar mengenakan high heels. Dan seperti yang tercatat dalam sejarah, sepatu tersebut akhirnya dikenakan oleh Ratu Catherine de Medici di hari pernikahannya dengan Raja Henry II pada tahun 1533. Bangsawan Eropa mengetahui eksistensi high heels dari Persia. Selanjutnya pada tahun 1599, Shah Abbas pertama selaku pemimpin Persia pada masa itu memutuskan mengunjungi Eropa untuk menemui dan menjalin hubungan dengan para pemimpin di sana. Hal ini sendiri sebenarnya Shah Abbas pertama lakukan demi mendapatkan sekutu untuk dapat melawan Kekaisaran Ottoman yang pada saat itu sedang berkembang. Mengenakan high heels, kedatangan Shah Abbas pertama ke Eropa sukses membuat para bangsawan Eropa justru terpukau dengan alas kaki yang dikenakan oleh Shah Abbas pertama tersebut. Menurut mereka, sepatu yang memiliki tinggi beberapa inci di atas tanah tersebut berhasil menonjolkan image yang sangat kuat, penuh dominasi dan maskulin dari pemakainya. Dan oleh karenanya, para bangsawan Eropa yang memang dikenal sangat haus superioritas dan status sosial tersebut segera menyontek gaya sepatu yang dikenakan Shah Abbas pertama dan mulai ikut menggunakannya dalam keseharian mereka. Hal inilah yang pada akhirnya membuat high heels mulai terkenal di Eropa dan menjadi salah satu fashion item kebanggaan para bangsawan Eropa pada masa itu.
Raja Louis ke-14 dengan high heels bersol merah. Raja Louis ke-14 merupakan seorang bangsawan Prancis yang sangat terkenal dengan kecintaannya terhadap high heels. Punya tinggi tubuh 163 cm membuat Raja Louis ke-14 lantas menjadikan high heels menjadi favoritnya karena high heels bisa membuatnya jadi tampak lebih tinggi dan memancarkan aura kuat serta mendominasi. Kecintaan Raja Louis ke-14 ini bahkan membuatnya memiliki model high heels tersendiri yang berhasil membuat penampilannya jadi sangat berbeda ketimbang bangsawan lainnya. High heels khusus milik Raja Louis ke-14 ini ditandai dengan sol sepatunya yang berwarna merah dan dibuat dari zat pewarna mahal. Berhasil membuat high heels miliknya jadi tampak lebih mahal dan mewah, Raja Louis ke-14 sukses menunjukkan superioritas status sosialnya dan membuatnya semakin disegani oleh banyak orang. Bahkan, menurut penjelasan beberapa sumber ternyata Raja Louis ke-14 tak memperbolehkan siapapun di kerajaan Prancis untuk memakai high heels dengan sol berwarna merah seperti dirinya. Masa Renaissance dikenal sebagai masa peralihan serta kejayaan dunia sains dan seni, Renaissance ternyata juga berperan dalam evolusi penggunaan high heels. Di masa Renaissance ini, orang-orang Eropa sudah tidak lagi berorientasi kepada strata sosial dan lebih berorientasi kepada kekayaan pikiran serta ilmu pengetahuan dari seseorang. Selain itu, di masa ini orang-orang sudah tak lagi bersikap egois dan berlomba-lomba untuk terlihat mendominasi. Karena perubahan pola pikir orang-orang di masa ini, akibatnya preferensi gaya busana mereka pun pada akhirnya juga ikut berubah. Jika awalnya mereka memakai high heels untuk menunjukkan kekuasaan mereka, di masa Renaissance ini orang-orang justru lebih suka memakai sepatu tanpa hak yang terkesan lebih simpel namun tetap elegan. Dan karenanya, selama masa Renaissance ini akhirnya tren high heels seakan sudah mati karena sudah tidak lagi dikenakan oleh orang-orang. Dan oleh sebab itu, masa Renaissance ini pun akhirnya ditunjuk sebagai sebuah titik balik yang secara tidak langsung membuat high heels tak lagi menjadi fashion item bagi laki-laki. Para perempuan mulai membangkitkan kembali tren high heels. Sebelum masa Renaissance, sebenarnya high heels sudah mulai dikenakan oleh perempuan juga. Namun sayangnya, pada saat itu high heels masih membuat perempuan yang memakainya justru terlihat maskulin sehingga penggunaannya pun memang tak seramai laki-laki. Beberapa dekade setelah high heels tak lagi dikenakan laki-laki, para perempuan pun mulai kembali membangkitkan tren high heels dan berhasil mengubah citra maskulin dari high heels menjadi feminin. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu kaki serta betis yang terlihat jenjang mulai dianggap sebagai aset perempuan yang melambangkan kecantikan. Karenanya para pengrajin sepatu pun lantas ikut berusaha untuk mendesain dan mengubah bentuk high heels agar terlihat semakin cantik dan feminin. Dan pada akhirnya, high heels pun mulai dianggap sebagai salah satu fashion item yang wajib dipakai oleh perempuan di abad ke-18. Karena banyaknya perempuan yang memakai high heels dan bagaimana para lelaki juga sudah tak lagi tertarik dengan sepatu berhak tinggi, pada akhirnya citra high heels pun mulai bertransisi menjadi feminin. Dan karenanya, sejak abad ke-18 pun high heels sudah lebih dikenal sebagai sepatu untuk perempuan ketimbang pria. Nah, itulah tadi kisah fakta mengejutkan di balik pembuatan high heels. Semoga kalian bisa terhibur serta menambah wawasan kalian. Terima kasih.